Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadenta Saraswati dari kelas 12 D1, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi dalam matematika kelas 12 semester 1, yaitu translasi, dilatasi, rotasi, serta lingkaran. Check it out! Oke, jadi halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu translasi yang biasa disebut juga dengan perpindahan. Yang pertama yaitu A dan B ini merupakan pasangan terurut dengan A merupakan komponen translasi pada arah sumbu X yaitu secara horizontal. Horizontal itu kan ke kanan dan ke kiri. Terus yang B itu secara vertikal yaitu atas dan bawah, serta merupakan komponen translasi pada arah sumbu Y. Oke, cara mencarinya yaitu seperti A, X, Y jika ditranslasikan dengan nilai A dan B, maka akan menghasilkan A aksen serta X aksen dan Y aksen. Cara panjangnya sebagai berikut ya. Kita tulis dulu X dan Y aksennya atas bawah sesuai dengan nilai A dan B. Selanjutnya sama dengan X dan Y kita tetap tulis ya, serta kita tulis juga nilai A dan B. Selanjutnya yaitu kita tulis X aksen serta Y aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. Oke. Nah, jika kita tulis secara singkatnya yaitu nilai X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Tapi kita rubah ruasnya. Oke, maaf salah. Kita substitusikan atau ubah nilainya karena kita akan mencari nilai X dan Y. Jadi kita substitusikan menjadi X aksen min A karena A-nya itu pindah ruas ke kiri dan yang B juga pindah ruas ke kiri. Jadi semuanya adalah min. Oke. Contoh soalnya sebagai berikut. Jadi contoh soalnya seperti ini ya, jika garis Y sama dengan 5X plus 3 dengan nilai translasinya yaitu min 3 dan 3, maka tentukanlah bayangannya. Oke, yang pertama kita harus buat yaitu diketahuinya nilai Y, nilai A, dan juga nilai B. Nah, nilai ini itu dapat dari soal translasinya ya, serta ditanyanya itu bayangannya itu berapa. Oke, kita aplikasikan ke rumus ya. Jawab, kita pindahkan rumus yang tadi sudah kita buat ke dalam sini, itu X aksen serta Y aksen sama dengan X dan Y ditambah min 3 serta 3. Oke, yang selanjutnya yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan X min 3 serta Y plus 3. Nah, ini kenapa min? Karena awalnya di sini min. Plus kali min hasilnya adalah min. Oke. Untuk lebih mudahnya itu kita seperti ini. Jadi kan tadi nilai X min 3. Oke, kita akan disuruh mencari nilai bayangannya. Jadi kita substitusikan atau pindah ruas dia. Min 3 menjadi plus 3. Oke, ini juga X-nya diam sih. Cuman ya udah gitu. Terus Y-nya juga sama, Y sama dengan 3. Jika dipindah ruas menjadi Y aksen min 3. Oke. Nah, cara jawabnya seperti ini. Kita tulis dulu maksudnya soalnya yang tadi, yaitu Y sama dengan 5X plus 3. Oke. Jadi di bawahnya yaitu Y aksen nilainya berapa tadi? Y aksen min 3. Oke. Kita tulis di sini Y aksen min 3 sama dengan 5. X-nya kita ganti juga ya, menjadi yang di sini X aksen plus 3. Kita tulis di sini dan plus 3. Kita kali pelangi 5 kali X, 5X aksen. Oke, 5 kali 3, 15 dan 3-nya turun. Oke. Selanjutnya yaitu min 3-nya kita harus pindah ruas ke kanan. Karena dia pindah ruas ke kanan, dia akan menjadi nilai positif. Oke. Nanti pengaplikasiannya seperti ini. 5X kita turunkan. Setelah itu kita jumlahkan 15 tambah 3 hasilnya yaitu Y aksen sama dengan 5X aksen plus 21. Oke, materi yang selanjutnya yaitu dilatasi yang biasa disebut dengan penskalaan, perbesaran atau pengecilan dengan cara mengubah suatu ukuran benda tergantung pada nilai skalanya.
Nah, pada materi ini ada dua rumus, yaitu dengan titik pusat O 0,0 terhadap skala K dan pusat P A, B terhadap skala K. Kita akan membahas pusat P, oke? Yang pertama yaitu A, X, Y jika didilatasikan menjadi A aksen, X aksen, serta Y aksen. Yang selanjutnya yaitu titik pusat A, X, Y jika didilatasikan dari pusat P terhadap skala K, maka akan menghasilkan suatu nilai X yaitu K X min A plus A, dan Y aksennya itu K Y min B plus B. Oke, lebih mudahnya kita sederhanakan menjadi X aksen sama dengan K X min A plus A, dan Y aksen min K Y min B plus B. Oke. Contohnya sebagai berikut. 3Y min 4X min 6 sama dengan 0 jika didilatasikan dengan pusat P 1,1 dengan skala min 2, maka nilai bayangannya adalah, oke, kita cari ya. Kita tulis dulu, diketahuinya yaitu fungsi 3Y min 4X min 6 sama dengan 0. Skala biasa disimbolkan dengan nilai K min 2, dan titik pusatnya tadi itu 1,1 ya. Jadi nilai A-nya itu 1 dan nilai B-nya 1. Maka tentukanlah nilai bayangannya. Ditanya nilai bayangan atau A aksennya. Oke. Yang pertama yaitu kita mencari nilai X dan Y dari rumus X aksen serta Y aksen di sini ya. Kita masukkan X aksen sama dengan K X min A plus A. X aksen sama dengan K-nya itu min 2, X aksennya sama, dan nilai A-nya kita turunkan menjadi 1, A juga nilai 1, oke. Kita kalikan pelangi, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 1, hasilnya adalah positif 2, serta nilai satunya plus satunya turun. Oke. Nah, di sini 2 plus 1 itu kan sama dengan 3. Kita pindah ruaskan menjadi X aksen min 3 sama dengan min 2 kali X. Karena di sini nilai X-nya turun ya, maaf ini lupa dibuat. Terus itu kita turunkan serta pindah ruaskan min 2-nya karena kita akan mencari nilai X ya. X aksen min 3 dibagi atau per min 2. Oke, per min 2. Kita sudah menemukan nilai X. Selanjutnya nilainya juga sama. Oke. Seperti ini. Nah, jika sudah mencari semuanya, maka langkah keduanya yaitu substitusikan nilai X dan Y yang didapat ke fungsi yang diketahui. Yang pertama kita buat dulu soal yang pertama. 3Y min 4X min 6 sama dengan 0. 3, Y-nya kita rubah pakai nilai ini, yaitu Y aksen min 3 per min 2. Min 4, X-nya kita ganti juga menjadi nilai yang di sini. X aksen min 3 per X per min 2. Oke, min 6-nya turun dan 0-nya juga turun. Kita kalikan min 2 karena untuk supaya pernya itu hilang. Jadi ini coret. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan kalikan pelangi. 3 kali Y aksen yaitu 3Y aksen. Oke. 3 kali min 9 itu 3 kali min 3 itu min 9, maaf salah. Oke, yang selanjutnya yaitu min 4 kali X aksen itu min 4X aksen. Min 4 kali 3 yaitu min 4 kali min 3 yaitu hasilnya positif 12, dan 6 kali min 2 yaitu hasilnya 12. Oke, karena min sama min kan plus, jadi hasilnya adalah positif. Oke. Kita urutkan nilainya ya. X dan Y-nya kita tukar. Selanjutnya yaitu kita sekarang tinggal menjumlahkannya aja. Oke, nilai X dan Y-nya turun. Selanjutnya yaitu min 9 ditambah 12 hasilnya itu plus 15. Jadi hasilnya yang tepat yaitu 3Y aksen min 4X aksen plus 15 sama dengan 0.
Pada materi yang ketiga yaitu rotasi yang biasa disebut dengan perputaran atau kepanjangannya yaitu suatu perubahan kedudukan atau posisi fungsi dengan cara diputar melalui suatu pusat dan sudut tertentu. Nah, biasanya pada perputaran ini memerlukan sudut serta arah. Pada rotasi ini memiliki dua materi yaitu dengan titik pusat O 0,0 dan titik pusat P A, B. Oke. Pada titik pusat O 0,0 biasa disimbolkan dengan nilai A positif, yaitu berlawanan dengan jarum jam, sedangkan nilai B negatif searah dengan jarum jam. Tapi pada video ini kita akan membahas tentang titik pusat A, B. Oke. Yang pertama yaitu titik A, X, Y jika dirotasikan menjadi A aksen, X aksen, serta Y aksen. Nah, titik A, X, Y jika dirotasikan dengan titik pusat serta dengan derajat maka akan menghasilkan A aksen dengan nilai X aksen yaitu X min A cos derajat min Y kurang B sin derajat plus A, serta nilai Y aksen yaitu X min A dengan sin derajat plus Y min B cos derajat plus B. Oke, cara mudahnya yaitu kita tulis X aksen sama dengan X min A cos derajat min Y min B atau bisa dikurang sin derajat plus A, dan Y aksen juga sama yaitu X min A sin derajat plus Y min B cos derajat plus B. Oke, mungkin dengan contoh soalnya akan lebih mengerti. Yang pertama yaitu 3Y min 4X min 6 sama dengan 0 dengan derajat 90 derajat. Titik pusatnya yaitu 1,1. Maka yang pertama kita buat yaitu seperti biasa diketahui nilai A-nya itu yaitu 3Y min 4X min 6 sama dengan 0, derajatnya yaitu 90 derajat, nilainya itu A-nya dan B dapat dari titik pusatnya yaitu 1 dan 1. Ditanyanya itu A aksen atau bayangannya. Yang pertama yaitu kita tulis rumus X aksen yaitu seperti ini dan kita aplikasikan X min A-nya itu kita dapat dari sini X min 1 cos 90 derajat min Y maksudnya kurang Y min 1, nilai B nya diganti dengan angka ya, sin 90 derajat plus 1. Oke, sudah. X aksen X min 1 cos 90 derajat yaitu 0. Nah, cos dan sin ini kita dapat dari sini. Oke, dari rumus ya. Kita tulis dulu pertama derajatnya yaitu terdapat 4 derajat. 90, 180, 270, dan 360 derajat. Sin dan cosnya kita hitung seperti ini ya. Jadi jika mencari sin dan cosnya kita tinggal lihat tabel yang di sini. Oke, sudah. Itu cos 90 yaitu tadi 0 dan sin 90 yaitu 1. Kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita kalikan pelangi semuanya. Jadi 0 kali X 0, 0 kali min 1 0. Oke. 1 kali Y 1 kali min 1 plus satunya turun. Oke. Maksudnya yaitu kita kalikan pelangi min kali Y min kali min 1 plus 1 plus satunya juga akan turun ke bawah. Oke. Hasilnya yaitu 2. Nah, angka 2 ini kita pindah ruas ya karena kita akan mencari nilai Y-nya. Maaf, ya intinya kita akan mencari nilainya lah. Maka dia pindah ruas. Jadi X aksen min 2 sama dengan min Y. Kita kalikan X min 1 karena Y ini tidak boleh min ya. Jadi hasilnya yaitu min X aksen plus 2 sama dengan Y.
Oke, kita sudah menemukan nilai X-nya. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai Y. Y juga sama seperti yang tadi. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu kita aplikasikan. Nah, kalau misalnya sin 90 itu kan 1. Kalau cos 90 itu 0. Kita kalikan pelangi seperti tadi. Oke, sudah. Hasilnya sudah didapat. Nah, jika sudah didapat, maka hasilnya X. Kenapa X? Karena min 1 tambah 0 itu 0, tetap hasilnya. Dan 0 tambah 1 itu hasilnya 0. Jadi 0-nya kita tidak usah ditulis ya. Kita sudah dapat nilainya, maka kita akan substitusikan. Kita tulis dulu soalnya, yaitu 3Y min 4X min 6 sama dengan 0. Maka 3Y-nya kita ganti menjadi di sini ya. Nilai Y-nya ganti jadi yang sebelumnya maksudnya. Min X plus 2 min 4. X-nya kita ganti menjadi Y. Min 6 sama dengan 0. Kita kalikan pelangi. 3 kali min X yaitu min 3X aksen. 3 kali 2 yaitu plus 6. Oke. Min 4 kali Y aksen yaitu min 4Y aksen. Min 6 sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita urutkan. Min 3X aksen, min 4Y aksen, plus 6. Nah, di sini kita pindah ruas ya. Menjadi enggak dipindah ruas, maksudnya ini ditaruh di sini, ya itu. Setelah itu kan kita sudah dapat nih, karena ya oke, di depan itu tidak boleh ada min. Oke, jadi kita kalikan X min 1. Jadi hasilnya yaitu 3Y aksen plus 4Y aksen sama dengan 0. Oke, materi yang terakhir yaitu lingkaran. Seperti yang sudah kita tahu, materi lingkaran ini sudah ada sejak zaman kita SD. Tapi dalam kelas 12 ini, kita juga akan membahas materi lingkaran, tapi tentang hubungan panjang busur dan luas juring. Oke, juring itu seperti pada gambar berikut ya. Nah, rumusnya itu yaitu derajat per 360 derajat sama dengan, kalau misalnya kita mencari panjang busur, rumusnya yaitu panjang busur per keliling lingkaran. Kalau misalnya kita mencari luas juring, rumusnya itu luas juring per luas lingkaran. Oke, contoh soal seperti ini. Jika besar AOB yaitu 72 derajat dan panjang OA yaitu 21 cm, maka luas juring AOB adalah titik-titik berapa cm. Yang pertama kita harus tulis yaitu diketahui sudut AOB sama dengan 72 derajat dan jari-jarinya yaitu 21 derajat. Ditanyanya itu luas juring. Jawab. Yang pertama kita aplikasikan rumus yang derajat per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Oke. Nah, derajat ini kita ganti dengan ini 72 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring ini kita memakai nilai X dan luas lingkaran ini kita menggunakan rumus ya. Yang pertama yaitu kita tulis. Nah, rumus pi r kuadrat ini kita pakai pi sama dengan 22 per 7 dan jari-jarinya yaitu di sini 21, maka kita ditulis juga di sini 21. Coret 7 dan 21-nya menjadi sisa 3 dan 1. Dan 72 sama 360 ini kita sama-sama dibagi 72, hasilnya yaitu 1 dan 5. Kita tulis di sini 1 per 5 sama dengan X per 1386 karena 22 dikali 3 kali 21 hasilnya ini. Selanjutnya yaitu kita kali silang ya. Jika sudah, kita tuliskan seperti ini. 1386 kali 1 sama dengan 5 kali X. Oke, kita turunkan. Dan 5 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi dibagi 1386 per 5, hasilnya itu 277,2 cm. Jadi luas juring pada soal jawabannya yaitu 277,2 cm. Sekian dari materi saya harap semoga kalian semua mengerti ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah.